Halo semuanya, saya Rafaela Satria, mahasiswa semester 1 kelas B dengan NIM 2203050103, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Video ini saya buat dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam video ini saya akan menjelaskan 3 unsur bahasa. Yang pertama, kebenaran, yang kedua, ketepatan, dan yang ketiga, kesantunan berbahasa dalam kata, kalimat, dan paragraf. Yang pertama, kebenaran berbahasa. Kebenaran berbahasa sendiri merupakan penggunaan kata dan kalimat serta penyusunan paragraf yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang baku dan benar. Saya akan menjelaskan kebenaran berbahasa dalam kata sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu kaidah ejaan. Nah, dalam kaidah ejaan sendiri ada penulisan kata yang meliputi penggabungan kata, penggunaan kata ganti, kata depan, singkatan, dan akronim. Saya akan mengambil 2, yaitu penggunaan kata ganti dan akronim. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah kalimat yang di dalamnya ada kata ganti. Kalimatnya adalah, puji dan syukur saya haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan berkat-Nya. Nah, kita akan fokus ke kata berkat-Nya, di mana di dalam kata berkat-Nya ini ada penggunaan kata ganti, yaitu katanya, yang di sini dia sebagai pengganti kata Tuhan. Kemudian saya akan berikan contoh lain juga, yaitu coklat merupakan makanan yang kusukai. Kalimat yang seharusnya adalah coklat merupakan makanan yang aku sukai, tapi karena dia menggunakan kata gantiku, maka kalimatnya menjadi coklat merupakan salah satu makanan yang kusukai, di mana aku di sini merupakan kata ganti dari aku. Yang kedua adalah akronim. Akronim ini adalah singkatan yang diambil dari huruf awal sebuah kata. Misalnya, saya beri contoh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Maka akronimnya adalah FISIP. Banyak kita temui di luar sana salah penyebutan akronim dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini, di mana mereka menyebut akronimnya dengan FISIP, yang seharusnya adalah FISIP. Kemudian ada juga contoh lain, yaitu SIM, Surat Izin Mengemudi, yang banyak juga salah disebut dengan sebutan SIM, yang seharusnya SIM. Selanjutnya, kaidah morfologi atau pembentukan kata. Yang pertama itu ada kaidah kata imbuhan. Nah, dalam kaidah kata imbuhan sendiri itu ada 4, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks sendiri adalah imbuhan yang ditaruh atau dibaca di awal kata dasar. Oke, saya berikan contoh. Kata dasarnya baca, kemudian kita beri imbuhan di awal kata dasar, yaitu imbuhan me. Kata dasar tadi, jika diberi imbuhan me, akan menjadi membaca. Yang kedua, infiks. Infiks sendiri merupakan imbuhan yang ditaruh atau dibaca di tengah kata dasar. Contohnya, kata dasar getar, kemudian imbuhannya Jadi, kata infiksnya adalah gemetar. Kemudian sufiks. Sufiks sendiri merupakan imbuhan yang ditaruh atau dibaca di akhir kata dasar. Contoh kata dasarnya misalnya tulis, kita beri imbuhan an di akhirnya menjadi tulisan. Terakhir itu konfiks. Konfiks sendiri merupakan imbuhan yang ditaruh atau dibaca di awal serta di akhir kata dasar. Contohnya saya berikan imbuhan ke dan an, dan kata dasarnya adalah satu. Jadi jika digabungkan menjadi kesatuan. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan kata ulang-ulang. Nah, kata ulang-ulang sendiri memiliki makna banyak atau tidak tentu. Misalnya buku. Jika kita berbicara tentang buku, berarti bukunya hanya ada satu. Melainkan jika kita berbicara tentang buku-buku, berarti ada banyak atau jumlahnya tak tentu. Begitupun juga negara-negara, kemudian materi-materi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kata majemuk. Nah, saya akan langsung berikan contoh dari kata majemuk, yaitu rumah makan. Di mana rumah makan ini jika dipisahkan, dia akan menjadi 2 kata, yaitu rumah dan makan yang memiliki makna yang berbeda, yakni rumah sendiri merupakan tempat tinggal dan makan adalah sebuah aktivitas. Namun, jika dijadikan sebuah kata majemuk, rumah makan merupakan tempat untuk makan atau menjual makanan. Kemudian saya berikan satu contoh lagi, yaitu kambing hitam. Jika dipisahkan, dia memiliki 2 kata yang memiliki makna yang berbeda, yaitu kambing yang memiliki makna sebagai hewan dan hitam yang memiliki makna sebagai warna. Sedangkan jika digabungkan, dia memiliki makna konotatif, yaitu orang
yang dikorbankan atau dituduh tanpa bersalah dalam sebuah kasus. Kemudian, kebenaran dalam sebuah kata sendiri adalah ketika menggunakan kalimat yang baku dan benar. Contohnya, saya bukan gue, terus tidak bukan enggak, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebenaran dalam kalimat. Kalimat sendiri dia mempunyai hakikat sebagai ujaran atau wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Dalam wujud tulisan, kalimat selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Contohnya, saya suka menari. Nah, itu merupakan sebuah kalimat di mana S itu dijadikan sebagai huruf kapital dan di akhir kata menari ada tanda titik. Selanjutnya, kebenaran dalam paragraf. Nah, sebuah paragraf dapat dikatakan benar apabila memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama mempunyai kelengkapan unsur-unsur paragraf di dalamnya, di mana unsur-unsur dalam paragraf ini yang dimaksud adalah gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelasan. Yang kedua itu setiap unsur dalam paragraf saling berhubungan atau mempunyai satu kesatuan antara satu unsur dengan unsur lain. Yang ketiga, mempunyai kepaduan antara setiap unsur di dalamnya. Saya akan berikan sebuah contoh paragraf, yaitu di dalam kehidupan masyarakat, bahasa memiliki peran utama dalam berkomunikasi. Setiap individu memiliki lebih dari satu bahasa. Dalam lingkup wilayah muncul beberapa ragam bahasa yang digunakan, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Bahasa Indonesia memang banyak ragamnya. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia sangat luas pemakaiannya dan bermacam-macam ragam penuturnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terdapat macam-macam pemakaian bahasa. Kenyataan ini harus diakui dan disadari karena keragaman situasi, daerah, ilmu pengetahuan, dan sarana juga ditemukan dalam masyarakat. Nah, itu merupakan sebuah contoh paragraf di mana dia memenuhi 3 syarat paragraf tadi, yaitu dia punya gagasan utama, kalimat utama, kemudian kalimat penjelas, dan setiap unsur di dalamnya itu memiliki kesatuan dan saling berhubungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketepatan berbahasa dalam kata. Nah, ketepatan kata sendiri merupakan kesanggupan sebuah kata menimbulkan gagasan yang tepat sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Misalnya saya ambil contoh kata kambing hitam. Nah, kata kambing hitam ini merupakan kata majemuk yang jika digunakan dalam contoh kalimat seperti Pak Doni menjadi kambing hitam dalam kasus tersebut, maka kambing hitam di sini pasti dipahami sebagai seseorang yang dituduh atau dijebak, tapi sungguhnya ia tidak bersalah dalam sebuah kasus. Kemudian yang kedua, ketepatan kalimat. Ketepatan kalimat adalah salah satu dari ciri kalimat efektif, yang artinya informasi yang diberikan tidak menimbulkan multitafsir yang menyebabkan keambiguan atau makna yang lebih dari satu, kemudian informasinya dapat diragukan. Saya sudah menyiapkan 2 contoh kalimat. Yang pertama, contoh kalimatnya adalah kemarin Penny memberitahu kepada Andi. Nah, ini merupakan salah satu contoh kalimat ambigu fonetik. Kita garis bawahi memberitahu. Bisa muncul ya multitafsir atau penafsiran ganda dari pendengar atau pembaca, di mana memberitahu ini apakah dia makanan atau memberitahu ini apakah dia informasi. Kemudian yang kedua, ujiannya mudah tetapi cukup sulit diselesaikan. Kalimat-kalimat seperti ini biasanya menimbulkan multitafsir atau ambiguan sehingga kalimat itu tidak tepat. Jadi dalam membuat kalimat yang tepat perlu diperhatikan untuk membuat kalimat-kalimat yang tidak menimbulkan multitafsir atau keambiguan. Yang terakhir, ketepatan paragraf. Nah, ketepatan paragraf sendiri adalah paragraf yang memenuhi 3 syarat paragraf, kemudian tepat dan benar, serta mampu membuat pembaca atau pendengar paham. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang kesantunan berbahasa dalam kata, kalimat, dan paragraf. Kesantunan sendiri dalam KBBI diartikan sebagai halus, baik, sabar, tenang, dan sopan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesantunan kata dan kalimat sesuai dengan bentuk kesantunan linguistik, di mana dalam bentuk kesantunan linguistik sendiri ini ada 3, yaitu pemilihan diksi atau kata, intonasi, dan struktur kalimat. Yang pertama, kata berdasarkan pemilihan diksi. Nah, misalnya pemilihan diksi ini kita bisa sesuaikan dengan kondisi atau keadaan. Misalnya kita ambil salah satu contoh pemilihan diksi sesuai kondisi itu ketika kita berbicara dengan dosen. Sebagai mahasiswa tentu tidak boleh ya kita berbicara dengan dosen menggunakan kata kamu. Lebih baik kita menggunakan kata bapak, ibu, atau anda. Kita sebagai seorang mahasiswa mengatakan bahwa kakak tingkat saya tidak akan lulus. Sebaiknya pemilihan diksi yang tepat menggantikan kata tidak adalah belum, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau menyinggung pihak lain.
Selanjutnya saya akan menjelaskan intonasi. Intonasi sendiri merupakan nada suara. Saya yakin kita semua paham atau kita semua tahu bagaimana intonasi yang baik dan santun, sesuai dengan kondisi juga tentunya. Bagaimana intonasi yang baik ketika berbicara dengan dosen, intonasi suaranya rendah, santun, kemudian bagaimana berbicara dengan orang tua, intonasi suaranya lembut, dan lain-lain. Dan yang terakhir, saya akan memberikan contoh kalimat. Yang pertama itu, anak itu bukan malas, melainkan goblok. Nah, bentuk kalimat ini tidak tergolong dalam kalimat santun karena pemilihan diksi atau pemilihan katanya tidak tepat. Nah, jika diubah dalam bentuk kalimat yang santun, maka bentuk kalimatnya menjadi anak itu sebetulnya cukup pandai, hanya kadang-kadang kurang tekun. Kita bisa ambil contoh lain juga, misalnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kakak senior saya atau kakak tingkat saya tidak akan lulus. Nah, pemilihan diksi di sini itu sangat salah dan bisa membuat kalimat tersebut menjadi kalimat yang tidak santun dan dapat menyinggung perasaan orang lain. Sebaiknya kita gunakan kakak tingkat atau kakak senior saya belum lulus atau segera lulus. Jadi, teman-teman, sekian penjelasan saya tentang tiga unsur bahasa, kebenaran, ketepatan, dan kesantunan berbahasa dalam kata, kalimat, dan paragraf. Jadi mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.